Apa? Kacang manis. Mo Yanfeng, saudara Mo Yanzhen tiba-tiba melihat ke arahnya. Qin Yichen juga menatapnya dengan niat jahat. Sepertinya selama dia melewatkan sepatah kata pun, dia harus terlihat baik. Li Yuanba, dia belum melakukan apapun. Setiap saat, dia selalu menyiapkan ramuan yang cukup untuk Li Yuanba. Inilah mengapa Li Yuanba menyebabkan masalah di mana-mana tetapi masih hidup. Hehe, tidak ada, tidak ada. Setelah membaca maksud Qin Yichen, Li Yuanba menyeringai beberapa kali. Dia hampir tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan bertahan hidup tanpa ramuan Qin Yichen. Namun, bahkan jika Li Yuanba berkata demikian, itu masih membuat saudara Mo Yanfeng ragu. Mo Yanfeng bahkan lebih curiga apakah dia telah menggunakan 10 roh kelas atas dan mengganti 10 kacang manis. Setelah menegaskan kembali bahwa itu adalah senyawa dan dari 3 atribut, dia sedikit lega. Meskipun dan majemuk belum menyebar, dia juga tahu bahwa hanya ada 2 jenis dan majemuk di tanah suci, dan jumlahnya sangat terbatas. Jika dia mengambil ramuan di depan barang antik tua di kuil dan barang antik tua yang berminyak pasti akan membunuhnya dengan roh kelas atas. Memikirkannya seperti itu, psikologinya yang sedikit tidak nyaman membaik. Namun, segera dia mendengar bisikan Li Yuanba kepada Mo Yanzhen lagi. Yanzhen, kakakmu tidak sebagus kacang gula. Saya punya yang lebih baik. Aku akan memberimu beberapa kotak. Li Yuanba, jangan berpura-pura aku tidak mendengarmu. Mo Yanfeng hampir menatapnya dengan beberapa gigi kertakan. Tidak bisakah itu membuatnya merasa lebih baik? Tanda seru. Tanda seru. Apa yang lebih buruk dari kacang gula? Tanda seru. Tanda seru. Apakah Anda memiliki lebih dari 1 kotak segera setelah Anda mendapatkannya? Tanda seru. Tanda seru. Mata Mo Yanfeng merah. Apa? Li Yuanba mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong. Apakah aku mengatakan sesuatu? Saya tidak mengatakan apa-apa. Yanzhen, maksud Anda. Qin Yichen memegang dahinya dan berkata bahwa kepalanya sakit. Li Yuanba, yang memiliki IQ rendah, sekarang berada dalam hubungan asmara yang mendalam, dan IQ-nya anjlok. Ini telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Lelang masih berlangsung, dalam hiruk-pikuk. Didorong oleh kata-kata Eileen, tidak ada barang yang hilang. Ini harus dikatakan, itu juga merupakan manifestasi dari kemampuan wanita ini. Qin Yichen juga membuat beberapa bidikan, mengambil lebih dari 2 tetes cairan spiritual, dan memotret beberapa obat spiritual yang dia butuhkan. Namun, Ling Tianzi yang diharapkan belum juga muncul. Kalau dipikir-pikir, Gu Yulu pasti menganggapnya sebagai penutup. Terlebih lagi, sakit kepala Qin Yichen adalah jamur roh kudus ke-7 belum muncul. Ia tahu, semakin banyak barang lelang yang nantinya dilombakan, maka harganya akan semakin tinggi. Yang paling penting adalah tanah suci lainnya dan beberapa orang kuat, sejauh ini belum menembak. Cairan spiritual di Qin Yichen sudah hampir digunakan. Ketika dia melihat ke arah Mo Yanfeng, yang terakhir mengencangkan jubah ketatnya secara langsung, tampaknya melihat melalui ide Qin Yichen. Dia tidak mau mengeluarkan spiritual datang ke sini. Di bawah naungan Yilin, suasana di bidang lelang sangat panas, dan setelah lelang berjalan hampir 1 jam, mata Qin Yichen akhirnya berubah dengan penampilan barang lelang cerah. Saya hanya bisa melihat sinar cahaya yang mencolok muncul di sebelah Yilin di meja lelang. Di antara sinar cahaya, tampaknya ada sekelompok api yang sangat panas. Oleh karena itu, suhu di seluruh bidang lelang adalah swell. Gelombang aneh, samar-samar menyebar melalui massa cahaya. Semua orang terkejut menemukan bahwa asal sejati mereka memiliki perasaan panas, seolah-olah akan terbakar. Dan beberapa seniman bela diri dengan roh bela diri justru sebaliknya. Mereka merasa pori-pori mereka dengan rakus menyerap fluktuasi abnormal di udara, yang sangat nyaman. Selain Qin Yichen, angin 1000 salju dan mata seperti glasir juga bersinar dengan kejutan yang mengejutkan. Seluruh situs lelang menjadi sedikit sunyi untuk sementara waktu. Garis pandang yang tak terhitung jumlahnya menatap dari dekat ke sinar cahaya di lantai lelang. Di kedalaman sinar cahaya, beberapa orang bermata tajam bisa melihat samar-samar ada jamur roh yang terbakar di dalamnya. Bahkan beberapa aula samping Great Holy Land yang jarang menawar lelang. Beberapa orang mau tidak mau berdiri. Rupanya mereka kaget dengan hal ini. Ini adalah jamur roh-roh kudus ke-7. Itu dihargai. Saya ingin menjelaskannya kepada semua orang. Saya tidak akan memperkenalkan terlalu banyak. Harga lelang adalah 1000 cairan spiritual. Ketika nada suara Yilin nyaris turun, tiba-tiba menimbulkan suara berisik. Harga tinggi ini telah membuat banyak orang mundur. Ini baru harga awal. Menurut harga transaksi yang telah diputar beberapa kali sebelumnya, 7 jamur roh api suci pasti akan dinaikkan menjadi horor yang mahal. Ketitik. Harga dasar 1000 cairan spiritual diperkirakan hanya pengaruh tingkat pertama dengan latar belakang yang hebat dan beberapa tanah suci besar yang dapat bersaing. Namun, masih ada banyak orang yang tidak bisa tidak mengingini. Lagi pula, hal semacam ini terlalu disayangi untuk seniman bela diri yang merupakan roh bela diri. 100 cairan spiritual. Untuk sesaat, penawaran terdengar dari kerumunan di bawah.
Saat mendengar suara ini, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam hatinya. Kenaikan harga pertama adalah 2100. Setelah persaingan sengit, saya benar-benar tidak tahu seberapa mengerikan harga akhirnya. Kakakmu, Qin Yichen menyentuh hidungnya, menatap Mu Yanfeng dengan sedikit canggung. Tidak, tidak ada pintu. Ketika dia mendengar suaranya, Mu Yanfeng menjadi gelap dan terus terang menolak. Itu, kakak seniormu. Jika kamu ingin datang, kamu tahu, benda ini sangat penting untuk 1000 salju. Qin Yichen terbatuk, dengan wajah menawan, berkata. Setelah mendengar kata-katanya, Mu Yanfeng mau tidak mau melihat angin dan 1000 salju. Ada juga perjuangan di matanya. Namun, dia masih tidak setuju dengan Qin Yichen, dan dia terlalu malas untuk mengembalikan bahkan satu kalimat pun. Masuk ke dalam rutinitasnya. Juga, sebagai kakak senior, kamu harus melihat hadiah pertemuan, kan? Menurut pendapat saya, kirimkan benda ini untuk menunjukkan gaya putra suci Anda. Qin Yichen memaksakan senyum. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan ekspresi adil. Mendengar kata yang disebut-sebut ini, sudut mulut Mu Yanfeng berkedut. Anak suci, Lao Su hanyalah putra semu. Meski hanya ada perbedaan kata, namun identitas dipisahkan oleh jarak yang jauh. Dan, bukankah kamu juga seorang putra yang semu? Yah, aku juga berpikir begitu. Di samping, Li Yuanba juga wajah persetujuan, cukup serius mengangguk dan berkata. Mendengar ini, wajah Mu Yanfeng tiba-tiba menjadi dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia memukulnya dengan satu pukulan. Yah, aku ingin menantangmu untuk waktu yang lama. Melihat ini, mata Li Yuanba berkilat kegirangan dan memblokir tinju ini dengan satu tangan bersiap untuk pertempuran. Dan saat dia hendak melompat, dia tiba-tiba merasakan sakit di jantung, yang diunggah dari lengannya.